Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi preservasi dan konservasi, yaitu materi mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan cara penanggulangannya. Baik, anggota kelompok kami yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Pertama Ayunda, NIM 1902603, perwakilan kelompok 1 mata kuliah preservasi dan konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Salsabila, NIM 19026021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Afta dengan NIM 19026024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Risti Pertiwi dengan NIM 19026039. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka. Faktor-faktor itu sendiri terdiri dari beberapa faktor. Pertama, faktor senyawa asam. Kandungan senyawa asam dalam kertas akan mempercepat terjadinya reaksi hidrolisis. Semakin cepat terjadinya reaksi hidrolisis tersebut, maka akan semakin cepat terjadinya pelapukan pada kertas. Yang kedua yaitu lignin. Lignin adalah zat yang banyak terdapat dalam serat lelulosa pada kayu. Nah, kertas yang banyak mengandung zat lignin ini dapat merubah warna kertas yang semulanya putih menjadi kuning kecoklatan dan membuat kertas menjadi lapuk. Dan yang ketiga yaitu tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak atau tulisan. Nah, tinta pada zaman dahulu untuk menulis naskah kuno itu terbuat dari karbon, yang mana tinta jenis ini merupakan tinta yang permanen dan tidak pucat walaupun terkena panas cahaya matahari. Sedangkan pada zaman sekarang ini, untuk menulis, tinta terbuat dari campuran besi yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi dan kemudian membentuk asam sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis dalam kertas tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu perekat. Pada proses pembuatan kertas digunakan perekat sebagai bahan tambahan untuk memperkuat kertas. Begitu juga dengan lem atau perekat digunakan untuk proses penjilitan buku. Perekat ini dibedakan menjadi perekat natural dan sintetis. Perekat natural terbuat dari tumbuhan dan binatang yang sangat disukai oleh serangga dan mikroorganisme. Perekat ini kurang stabil pada temperatur atau kelembapan atmosfer yang tinggi yang akan mengakibatkan kehilangan fleksibilitas dan merubah perekat menjadi butiran sehingga akan berpengaruh terhadap kertas. Nah, selain itu keadaan lembab juga akan melemahkan daya rekat dan menimbulkan noda yang pada kertas. Nah, selanjutnya itu perekat jenis PVA atau PVA. Sangat baik digunakan untuk proses menjilid atau memperbaiki jilitan yang rusak. Namun demikian, perekat yang terbaik yang digunakan untuk proses konservasi, terutama untuk perbaikan kertas yang robek, adalah perekat jenis sintetis, diantaranya CMC atau jenis MC atau karboksil metiselulose atau metil selulose. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Selain tadi faktor kerusakan bahan pustaka dari karakteristik bahannya sendiri, faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap kerusakan bahan pustaka. Di antaranya, yang pertama, temperatur dan kelembapan udara. Temperatur sangat berperan dalam menyebabkan kerusakan bahan pustaka. Perubahan temperatur juga akan menyebabkan perubahan kelembapan. Fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas. Nah, kertas ini akan mengendor dan juga menegang. Jika hal ini terjadi berulang kali, maka akan memutuskan ikatan rantai kimia pada serat selulosa kertas, sehingga akan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Nah, kemudian kelembapan udara. Kelembapan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menimbulkan beberapa masalah. Pada kelembapan yang terlalu tinggi akan menyebabkan tinta larut dalam air yang akan menyebar dan kertas pada buku saling menempel.
yang akan sulit dilepas pada saat kering. Nah, sebaliknya, apabila kelembapan udaranya terlalu rendah, maka akan menyebabkan kertas menjadi kering, serta sampul yang terbuat dari kulit akan menjadi keriput. Kedua yaitu cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa sehingga rantai ikatan kimianya akan terputus. Nah, cahaya dapat menyebabkan kertas menjadi pucat dan tintanya memudar. Karena pengaruh cahaya, lignin pada kertas akan bereaksi dengan komponen lain sehingga merubah kertas dari putih menjadi kecoklatan. Nah, sinar tampak dalam cahaya dapat merusak bahan perpustakaan dengan radiasi ultraviolet dengan panjang gelombang antara 300 sampai 400 nanometer yang menyebabkan reaksi fotokimia. Ketiga, polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Pencemaran udara ini seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi pada pabrik atau kendaraan bermotor yang dapat merusak bahan perpustakaan. Nah, partikel lainnya yaitu debu, kotoran yang juga berasal dari udara yang dapat merusak kertas, antara lain kertas mudah tergores karena gesekan. Nah, partikel debu akan masuk ke dalam sela-sela halaman buku. Nah, partikel debu ini ya menyebabkan lingkungan menjadi lembab dan akan menimbulkan noda permanen yang sulit untuk dihilangkan. Kotoran dan partikel padat seperti jelaga juga dapat menimbulkan suasana asam yang dapat merusak kertas. Dan yang ketiga yaitu faktor biota. Faktor biota ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu jamur. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada kondisi tertentu, jamur akan tumbuh pada permukaan kertas yang akarnya mengeluarkan enzim yang dapat larut ke dalam serat selulosa kertas. Pada tempat tumbuhnya, biasanya jamur akan timbul noda yang berbentuk bintik-bintik pada kertas yang disebut dengan foxing. Foxing adalah besi oksida atau besi hidroksida yang terbentuk dari reaksi kimia antara partikel besi yang terkandung dalam kertas dengan asam organik yang dihasilkan oleh jamur. Yang kedua yaitu dari serangga. Jadi serangga ini bervariasi. Umumnya ditemukan pada ruangan perpustakaan di antara tumpukan-tumpukan buku. Pertama, contohnya silverfish. Nah, jenis serangga ini sangat mudah berpindah dan berwarna abu-abu mutiara. Yang panjangnya kira-kira 12 mm dan tidak bersayap. Ditemui pada buku-buku yang mungkin jarang digunakan. Nah, silverfish ini dapat merusak jilid buku, permukaan kertas, dan perekat pada jilikan. Ketiga, kutu buku. Binatang ini mungkin sangat kecil dan badannya sangat lunak. Kepalanya juga agak besar dan giginya juga sangat kuat. Binatang ini hidup berkelompok dalam koloni dan merupakan binatang golongan omnivora atau pemakan segalanya. Binatang ini dapat menyebabkan kerusakan pada permukaan kertas, foto, lukisan cat cair, melubangi buku, serta memakan lem atau perekat pada buku. Yang keempat, yaitu ngengat. Nah, spesies ini mampu merusak koleksi bahan perpustakaan adalah family case-making cloth moth. Ngengat ini memiliki 4 tingkatan dalam berkembang biak, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Larva ngengat dapat merusak koleksi bahan perpustakaan dengan melubangi kayu, kertas, tekstil, dan karpet. Selanjutnya yaitu bubuk buku. Binatang ini sangat merusak buku. Karena apa? Karena
hampir memakan semua material yang ada dalam buku. Kerusakan yang ditimbulkan oleh larva jenis ini adalah buku-buku menjadi berlubang sehingga larva memakan kertas pada waktu mereka mencari jalan keluar, sehingga jalan yang dibuatnya menyerupai terowongan. Baik, faktor penyebab kerusakan bahan pustaka asalnya itu faktor manusia. Faktor penyebab kerusakan bahan pustaka kemungkinan ada juga faktor dari kelibatan manusia yang begitu besar. Dalam kerusakan bahan pustaka terdapat dua cara bagi manusia untuk melakukan atau merusak suatu bahan pustaka, yaitu secara langsung dan tidak secara langsung. Secara langsungnya yaitu seperti perampokan, perampasan, dan penanganan bahan pustaka tersebut yang kurang hati-hati. Sedangkan secara tidak langsung yaitu memproduksi atau menggunakan bahan kertas yang kurang bagus atau yang rendah kualitasnya untuk dijadikan sebagai bahan pustaka, yang mana dengan menggunakan kertas atau bahan yang kualitasnya kurang bagus, maka bahan pustaka tersebut akan cepat mulai rusak dan penanganan pun akan sering dilakukan berulang kali karena bahan tersebut tidak memiliki kualitas yang bagus atau tidak sesuai dengan kualitas bahan pustaka yang mana sering digunakan. Cara penanganan, yang mana cara penanganan dari salah satu faktor penyebab rusaknya bahan pustaka dari yang keterlibatan manusia, yaitu kurangnya penanganan yang hati-hati atau penanganan yang kurang hati-hati, yaitu staf atau bahan pustaka tidak terlalu teliti melihat pada bahan-bahan pustaka yang telah digunakan oleh pemustaka. Pustakawan diharuskan melihat tiap-tiap bahan pustaka yang telah digunakan oleh pemustaka, dikarenakan banyaknya bahan-bahan pustaka yang rusak diakibatkan oleh manusia, yaitu banyaknya lipatan-lipatan pada halaman-halaman pada bahan pustaka tersebut. Yang kedua yaitu pemustaka sering atau diam-diam membawa makanan dan minuman ke ruangan perpustakaan, yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan untuk di perpustakaan, yaitu makan dan minum. Dan yang terakhir yaitu membuka halaman-halaman pada bahan pustaka tersebut dengan menggunakan air liur. Dengan kita menggunakan air liur untuk membuka halaman-halaman pada bahan pustaka tersebut, maka air liur tersebut akan menjadi bekas pada bahan pustaka tersebut. Faktor rusaknya bahan pustaka yang diakibatkan oleh manusia selanjutnya yaitu kurang perhatiannya dalam penataan bahan pustaka tersebut. Dengan kita kurang memperhatikan penataan dari bahan pustaka tersebut, maka bahan pustaka tersebut akan cepat rusak. Contohnya yaitu 1. Meletakkan atau merapatkan atau mempadatkan bahan pustaka satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, apabila bahan pustaka kita padatkan dengan bahan pustaka yang lain pada suatu rak akan merusak punggung atau pembatas punggung dari bahan pustaka tersebut. Contoh yang lainnya yaitu meletakkan buku-buku atau bahan pustaka tersebut dengan terkurap atau bertumpu pada muka buku, yang mana akan menyebabkan bahan pustaka tersebut akan lepas dari sampul dan isinya, atau bahan pustaka tersebut akan berceceran di dalam rak tersebut. Faktor yang selanjutnya yaitu penyimpanan. Pada penyimpanan, bahan pustaka haruslah disimpan dengan hati-hati supaya bahan pustaka tersebut awet dan masih bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kesalahan dari pustakawan atau staf perpustakaan pada penyimpanan yaitu mengelola atau kurangnya perhatian mengelola ruangan perpustakaan, yang mana dengan kurang memperhatikan ruangan perpustakaan, maka bahan pustaka tersebut akan cepat rusak baik fisik maupun kimianya, seperti cahaya matahari yang terlalu terang, kelembapan suhu yang terlalu minim maupun terlalu tinggi, dan tidak membersihkan atau mengecek debu-debu yang ada pada bahan pustaka tersebut. Selanjutnya yaitu kondisi rak, yang mana kondisi rak ini sangat berguna bagi perpustakaan untuk menyimpan atau meletakkan bahan-bahan pustaka tersebut. Kenapa rak ini bisa disebut juga faktor penyebab kerusakan bahan pustaka? Dikarenakan rak tersebut tidak kuat menahan bahan-bahan pustaka di atasnya.
dan rak tersebut tidak terlalu pas dengan bahan-bahan pustaka tersebut, dan raknya itu terlalu tajam, yang tajam pada tepinya yang akan merusak bahan pustaka tersebut apabila tergores dengan tidak sengajanya. Dan rak tersebut dibeli atau diciptakan atau diproduksi yang mana digunakan untuk buku, tetapi rak tersebut digunakan untuk suatu bahan pustaka yang lebih besar dari buku. Maka rak tersebut juga merupakan faktor penyebab dari kerusakannya bahan pustaka tersebut. Faktor selanjutnya yaitu reproduksi. Reproduksi yaitu memindahkan bahan pustaka yang tercetak ke dalam bentuk digital atau memperbanyak bahan pustaka tercetak seperti mikrografi, fotokopi, dan digitalisasi. Yang mana reproduksi ini merupakan salah satu cara untuk melestarikan bahan pustaka. Tapi dengan kurangnya hati-hati atau kurang perhatian untuk melakukan reproduksi, maka bahan pustaka tersebut akan cepat rusak juga atau mudah rusak. Dikarenakan pada reproduksi bahan pustaka yang tercetak, untuk memperbanyak bahan pustaka tersebut kita menggunakan fotokopi. Apabila kita telah menggunakan fotokopi, kita akan menjilid atau mensampul bahan pustaka tersebut. Apabila kita mengurang atau tidak memperhatikan bahan-bahan yang digunakan untuk mensampul atau menyampul atau menjilid dari bahan pustaka tersebut dengan baik dan teliti, maka bahan pustaka tersebut akan mudah cepat dari sampulnya dan terpisah dari sampul dan isinya. Jadi kita harus memperhatikan bahan apa yang kita gunakan untuk mereproduksi bahan pustaka tersebut. Selanjutnya yaitu perbaikan kerusakan pada bahan pustaka. Bahan pustaka yang robek atau yang halaman yang lepas pada blok bukunya, biasanya pustakawan mensolotip atau melakban halaman-halaman yang robek tersebut. Itu sangatlah tidak dianjurkan, dikarenakan itu kan juga menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka tersebut. Dan apabila bahan pustaka tersebut lepas dari halaman atau dari jilid awalnya, kebiasaan perpustakaan yaitu mengikat bahan pustaka tersebut atau mengklipkan bahan pustaka tersebut. Itu juga sangat salah, dikenakan klip atau klip atau yang untuk perekat dari bahan pustaka tersebut yang berbau besi, itu akan membuat bahan pustaka itu rusak, dikarenakan besi tersebut akan juga memiliki sifat yang berkarat atau berkarat dengan dengan berjalannya waktu, itu juga akan membuat bahan pustaka tersebut rusak. Faktor kurang perhatian manusia selanjutnya yaitu faktor jilid pada bahan pustaka tersebut. Yang kita ketahui, bahan pustaka itu tidak akan bertahan lama, dikarenakan ada faktor-faktor lainnya. Contohnya yaitu faktor jilitan. Jadi pada perpustakaan harus menyantumkan atau tujuan untuk jilitan pada bahan pustaka tersebut. Dikarenakan kebanyakan perpustakaan melakukan penjilitan pada bahan pustaka tersebut hanya untuk merapikan bahan pustaka tersebut, tidak mementingkan kesesuaian atau kestandaran yang ditetapkan di perpustakaan tersebut untuk penjilitan. Baik, faktor yang terakhir yang disebabkan oleh manusia yaitu proses pinjam-meminjam bahan pustaka. Bahan pustaka sering juga dipinjam oleh pemustaka untuk mencari informasi yang dibutuhkan atau kebutuhan pribadi maupun kebutuhan organisasi. Kebanyakan bahan pustaka yang balik kepada perpustakaan itu, kebanyakan bahan pustakaannya yaitu kumal dan kendor, atau banyaknya lipatan-lipatan atau kerusakan-kerusakan yang terdapat pada bahan pustaka apabila sudah dikembalikan ke perpustakaan. Faktor terakhir kerusakan bahan pustaka yaitu faktor bencana. Faktor bencana ini adalah salah satu faktor yang susah atau sulit untuk dihindari, dikarenakan bencana tersebut datangnya dengan sendirinya tanpa direncanakan. Contohnya itu kebakaran, kebanjiran, angin topan, dan yang lainnya, yang mana akan merusak atau merubuhkan suatu bahan, akan merusakkan bahan pustaka atau merubuhkan perpustakaan tersebut, yang mana disebabkan oleh bencana tersebut. Maka tindakan yang harus dilakukan oleh perpustakaan yaitu perpustakaan harus menyediakan atau menyiapkan alat-alat atau perangkat-perangkat yang mungkin untuk menghambat kejadian bencana tersebut. Seperti contohnya yaitu kebanjiran. Apabila kebanjiran pada perpustakaan,
diharapkan pada perpustakaan meletakkan bahan pustaka tersebut di atas atau rak yang lebih tinggi daripada lantai pada bahan perpustakaan. Seperti kebakaran, maka harus adanya alat pendeteksi kebakaran dan harus adanya pengawasan 24 jam. Perawatan bahan pustaka. Bahan pustaka ini dapat kita rawat dengan beberapa cara. Yang pertama dengan cara pembasmian, dengan cara fumigasi, vakum, freezing, dan menggunakan gas thinner. Kemudian pembersihan dengan cara membersihkan debu dengan vacuum cleaner atau dengan kuas dan karet penghapus. Kemudian ada desidifikasi dengan cara menetralkan asam yang dapat merusak kertas dan membersihkan penahan buffer untuk melindungi kertas dari pengaruh asam dari luar. Kemudian memutihkan kertas. Untuk memutihkan kertas ini kita dapat menggunakan sodium klorid, potasium permanganat, dan hidrogen peroksida. Yang kemudian selanjutnya ada menghilangkan noda dan selotip yang menggunakan pelarut organik dan menggunakan benzen. Terakhir ada penyangan. Penyangan ini dilakukan jika bahan pustaka yang sudah rusak parah dan tidak dipakai lagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemulihan bentuk dan kekuatan dari bahan pustaka. Yang pertama ada menambal. Menambal di sini bermaksud kita tuh menambal bagian dari bahan pustaka yang telah rusak menggunakan tisu Jepang, kertas handmade, bubur kertas, atau tisu perekat. Yang kedua ada menyambung. Maksud dari menyambung di sini kita tuh merekatkan kembali bagian kertas yang robek menggunakan tisu Jepang atau kertas handmade. Yang ketiga ada lining. Lining di sini maksudnya yaitu memperkuat bagian belakang bahan pustaka dengan cara melakukan pelapisan pada belakang bahan pustaka tersebut. Yang keempat yaitu laminasi. Laminasi di sini bertujuan untuk memperbaiki kembali bahan pustaka yang telah dapat diperbaiki. Yang kelima ada enkasulasi. Maksud dari enkasulasi ini ialah bahan pustaka atau kertas yang sudah rapuh diperbaiki dengan cara dilapisi dan direkatkan menggunakan double side tape. Dan yang terakhir yaitu perbaikan jilitan. Dalam kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat engsel buku yang telah longgar, memperbaiki bagian belakang buku dan bagian depan buku.